الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu alat yang kita untuk bersuci, yaitu ini air. Kemarin yang diperbolehkan untuk kita bersuci yaitu air yang suci dan mensucikan, ya, belum bercampur apapun itu. Nah, kecuali air-air yang memang dari alamnya itu bercampur, ya. Kemarin seperti itu. Jadi andaikan kita mau mandi wajib, kita mau wudhu, baik mandi sendiri maupun mandikan mayit, itu usahakan kita memakai air mutlak dulu, air jangan dicampur apa-apa dulu. Sama ketika kita mau mandi wajib, usahakan pakai air biasa dulu, diratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah rata semua. Nah, baru kalau kita nak pakai sampo ya pakai sampo, mau pakai sabun ya pakai sabun. Itu tata cara mandi wajib. Nah, itu begitu. Jangan kok ibaratnya baru separuh nyiram terus kita sabunan. Itu nanti airnya namanya air yang ini mutaboyir yang kita bahas ini, ya. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu caranya begitu. Jadi pakai air biasa dulu, baik mandi sendiri maupun mandi mayit, ya. Nah, itu pakai air biasa dulu sampai perasaan kita memang sudah rata. Nah, ya, sudah rata semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kuku-kukunya sudah terkena air yang suci dan mensucikan tadi. Nah, baru kita mau bersampo ya pakai sampo, mau pakai sabun ya pakai sabun, tapi setelah itu seperti itu. Dan andaikan kok ada najis di badan kita, ya disucikan tersendiri. Kalau najis berarti mensucikan dari najis, kalau hadas mandi ataupun wudhu mensucikan dari hadas. Jadi tidak ada hubungannya antara hadas dengan najis. Karena bersuci itu cuma dari dua hal. Yang pertama dari najis, yang kedua dari hadas. Nah, baru najis nanti dibagi tiga, ya kan? Najis mugholado, mutawasito, dan najis mukhaffafa. Nah, hadas baru dibagi dua, hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Nah, itu cara mensucikannya ya seperti itu. Jadi andaikan kok Pak Kadus sudah kena telek, sudah wudhu, ya berarti tidak ada hubungannya dengan wudhunya. Wudhunya berarti tidak batal. Kita sucikan wae najisnya. Nah, sama kemarin kalau sudah makan Pak, batal podak wudhunya, ya tidak batal. Karena makan dan minum tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Nah, itu begitu, ya. Itu diingat-ingat, pokoknya kalau mandi wajib atau wudhu harus memakai air yang murni, artinya jangan dicampur sabun atau dicampur sampo. Setelah itu baru boleh. Seperti itu. Sekarang kemarin yang suci mensucikan tidak makruh, suci dan mensucikan tapi makruh. Sekarang yang nomor 3, kemarin suci dan mensucikan tetap suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal. Air sisa air yang sudah digunakan untuk wudhu, ya kan, yang terkena di badan kita itu terus netes. Nah, itu namanya mustakmal, ya. Nah, jadi andaikan kita mandi kebetulan baknya kok agak rendah, nah itu usahakan agak jauh supaya yang bekas ngenoi badan kita tadi itu tidak mercek lagi ke air yang belum dipakai. Nanti kalau yang mercek dari sudah kita untuk mandi itu mercek ke yang belum dipakai, itu namanya nanti mustakmal juga, airnya bercampur di situ.
maka sudah tidak sah lagi, tidak bisa mensucikan lagi untuk kita bersuci, baik dari hadas maupun dari najis. Itu begitu. Yang seterusnya yang tidak suci dan mensucikan lagi, yang masih bagian ketiga, suci dan tidak mensucikan. Kemarin mustakmal sudah ya, air yang sudah kita gunakan untuk wudhu, sudah dari wajah kita atau dari tangan kita atau dari kaki kita, kok dia netes, nah, tetesan itulah atau tetesan tadi kok bercampur dengan air yang lain atau tetesan tadi, dia suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Sudah bisa dipahami itu ya. Nah, jadi nanti kita bisa hati-hati. Yang paling aman tuh pancuran itu. Itu pancuran seperti itu kalau wudhu ya. Cuman prakteknya harus begini. Jangan sampai upama kita ngambil begini ya, terus yang tadi sudah kita basuhkan ke sini sampai netes lagi ke sini. Ini kalau netes lagi ke sini ini namanya mustakmal lagi. Harus dibuang, diganti. Nah, itu begitu ya. Baik mandi wajib ataupun wudhu, begitu caranya ya. Nah, sudah bisa dipahami tentang mustakmal ya. Dan air yang kurang dari 2 kulah kok kecipratan dari yang sisa kita, kok sisa bekas kita untuk wudhu, tetesan tadi kok kurang dari 2 kulah, itu berarti juga termasuk nanti mustakmal. Itu begitu ya. Sekarang yang suci tapi tidak mensucikan yang seterusnya yaitu wal mutaghayyaru, dan air yang berubah. Air yang berubah. Maksudnya air yang berubah itu bagaimana? Air waman wa min hadal kismi, dan dari inilah bagian al ma'u, adapun air al mutaghayyaru yang berubah, apa ahadu ausofihi, salah satu dari sifatnya, bima sebab sesuatu, ai bisain artinya dengan sesuatu, kholato yang bercampur apa sesuatu tersebut kepada air, minat tohiroti dari sesuatu yang suci. Air biasa kita campur sabun atau tercampur sabun, maka airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu begitu. Untuk wudhu tidak bisa lagi, nggak sah wudhunya, karena airnya namanya sudah air mutaghayyir atau air yang berubah, bukan air mutlak lagi. Atau air dicampur air teh. Nah, untuk wudhu dia suci tapi tidak bisa untuk wudhu lagi Pak Taufik ya. Wah, karena kaya wudhu pakai air teh, wah, itu tidak bisa. Nah, itu ya. Air sirup umpama kan, atau mandi dicampur dengan air madu atau susu, mandi junub atau wudhu, ya tidak sah. Suci tapi tidak mensucikan. Pak Kadus ketawa kalau dengar susu itu. Kalau mati Profimullah itu. Tetap itu tidak sah ya, suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Diminum boleh tadi ya. Mandi sama madu tinggal tengok madunya. Kalau madu apa tadi, madu asli ya, yang dari tawon itu, yaitu cuman tidak sah gitu baik. Tapi kalau mandi sama madu yang dibawa orang rumah marah itu boleh ya. Nah, harus hati-hati jawabnya, itu masalahnya. Asal berani baik. Samo baik bah. Air kembang namanya mutaghayir, suci tapi tidak mensucikan. Itu begitu ya. Kalau mandi sama madu tadi loh ya, ada 2 keterangan. Nah, itu ya. Sudah, dil itu perkara mustakmal ya, atau apa air yang berubah ya. Dicampur apapun itu yang suci, yang tidak najis, air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu contoh air dicampur sabun tadi, air dicampur sampo dan lain sebagainya, air dicampur teh, air dicampur madu tadi, air dicampur susu tadi, kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Kalau mandi sama madu tadi ada 2 tadi ya, jawabannya sama Pak Mukhlis itu ya. Jadi kalau sudah dicampur dengan sesuatu yang suci, maka air itu suci tapi tidak bisa mensucikan.
tagoyyaron dengan berubah, yamna'u yang bisa merubah atau mencegah, itlaku ismil ma'i kepada kemutlakan nama air, alaihi kepada air tersebut. Fa'inahu maka sesungguhnya tadi itu tohirun suci yang tidak bisa mensucikan. Kisian baik dalam masalah rasanya karena adanya apa atakyiru perubahannya, atau takdiron atau kira-kiranya. Dicontohkan di sini ka'anih talato, seperti jika kok bercampur apa air bilma'i ka'anih talato, jika kok bercampur bilma'i dengan air apa ma sesuatu yuafiko yang menyocoki hu kepada ma menyocoki apa ma hu kepada air fi sifatihi di dalam sifatnya air. Kama ilwarodi seperti air bunga mawar, al-mungqati'i yang terputus, ar-raihati yang berbau, maksudnya yang diperas, ar-raihati yang berbau. Nah, itu ya seperti air kembang. Nanti yang diambil sarinya atau baunya terus dicampur di air tersebut, maka itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi andaikan pengen wangi, yaitu tadi istilahnya pakai kalau mandi wajib atau wudhu, pakai air mutlak dulu, air biasa dulu, baru nanti memakai air yang dicampur dengan wewangian, entah sabun, entah sampo, entah madu tadi atau susu dan lain sebagainya, atau mawar. Wal ma'u dan adapun air al mustakmalu yang mustakmal. Fa ilam yamna jika kok tidak mencegah apa itlaku ismil ma'i kemutlakan nama air alaihi kepada air mustakmal, diangkana gambarannya jika ada apa takyiruhu berubahnya air tersebut bitohiri sebab sesuatu yang suci, yasiron yang sedikit, au bima atau dengan sesuatu yuwafiko yang cocok apa ma al ma'a kepada air fi sifatihi di dalam sifatnya, wa qadra mukhalifan dan kira-kira, wa qadra dan dikira-kirakan apa ma mukhalifan di dalam perbedaannya, walam yughayyiruhu dan tidak merubah air tersebut, fala yusallibu maka tidak merusak apa air mustakmal yang sedikit atau sesuatu yang sedikit yang menyampuri air mutlak tadi, tidak merusak tuhuriyatuhu kepada kesucian air tersebut. Fahuwa maka air yang model begitu itu mutahhirun suci, mutahhirun mensucikan lighairihi kepada selain air tersebut. Jadi ada beberapa ulama ini andaikan cuma 1 tetes atau 2 tetes air yang sudah kita pakai tadi, kok dia nyiprat ngenoi ibaratnya air yang belum dipakai, itu ada yang mengatakan maksudnya tidak berpengaruh, tidak termasuk air yang mustakmal. Ada yang mengatakan begitu sesuai dengan fatwa ini, itu begitu ya. Tapi kalau kita untuk ikhtiyat hati-hati, ya jangan sampai air yang sudah dipakai di wajah, di tangan atau di tubuh tadi nyiprat kembali ke yang belum dipakai. Kalau sekarang kan sudah sudah modern pakai shower, jadi tidak mungkin lagi mustakmal itu masuk lagi, itu pakai keran kalau untuk sekarang. Wa taroza dan mengecualikan siapa kiai musonef biqaulihi dengan dawuh kiai musonef kholitahu anit tauhiri, yaitu kata-kata mencampuri kepada air tersebut dari sesuatu yang suci, al mujawiri yang bersandingan lahu kepada air. Nah, berbeda lagi dengan air yang memang sunatullahnya begitu gitu. Contoh air sungai ketika dia tuh keruh, yang ditanyakan pengrifat kemarin, mandi wajib atau wudhu pakai air sungai yang keruh, maka yang demikian itu tidak termasuk air yang berubah. Walaupun dia berubah tetap suci dan mensucikan. Nah ini dasarnya ya, itu. Fa innahu maka air yang dicontohkan tadi seperti air sungai yang keruh tadi itu bakin tetap ala tuhuriyatihi atas kesuciannya dan juga bisa mensucikan.
Walau karena walaupun ada apa yiru perubahannya itu kasiron banyak, saking buteknya. Kalau air di sungai sekarang kan tidak bisa lagi nak bening seperti zaman dulu. Walaupun begitu keruh seperti itu tetap suci dan mensucikan. Maksudnya begitu. Wakada demikian juga apa al-mutaghayyaru air yang berubah bimukhalitin sebab tercampur sesuatu layu stagna yang tidak membutuhkan atau tidak mengenai apa al-ma'u air anhu dari tidak berpengaruh, maksudnya apa al-ma'u air anhu dari sesuatu tersebut. Contohnya katinin seperti lendut atau tanah, watoh labin dan juga batu ya, batu yang di batu bata yang di bong yang dari kecil-kecil itu atau debu gitu. Wama dan sesuatu fi makorihi yang dalam kedudukannya tanah atau yang asalnya jadi tanah tetapi dia menyampur. Wama maruhu dan tempat berjalannya air jalan campur dedaunan segala macam itu kan agak keruh itu. Nah, itu walaupun seperti itu, andaikan kepaksanya untuk wudhu atau mandi junub itu tetap sah, walaupun dia bercampur dengan tanah tadi, dengan dedaunan tadi, itu begitu. Wal mutaghayyiru dan juga air yang berubah bitulil maksi sebab lamanya diam. Fa innahu maka sesungguhnya air yang berubah itu yang lama diam itu tahurun hukumnya juga suci. Umpama ini dulu kita tahu bahwa kobangan itu dulu biasanya untuk kobang babi tapi airnya penuh. Kalau dulu butek banget atau berlumpur, nah kan gitu. Tapi karena sudah 1 tahun 2 tahun nggak dibuat kubang oleh babi, akhirnya kan mendap itu, akhirnya jadi jernih lagi. Maka air yang model seperti itu karena sudah lama terdiamkan, maka itu pun bisa suci dan mensucikan. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi yang nomor 3 ini membahas tentang air mustakmal. Yang pertama air mustakmal itu tadi air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air yang sudah kita gunakan untuk wudhu, neplok ke wajah itu atau mandi, nah, tetesan dari itu disebut mustakmal. Atau air yang terkena air itu nanti yang kurang dari 2 kula itu pun disebut mustakmal. Yang kedua suci tapi tidak bisa mensucikan yaitu air yang berubah, entah dicampur sesuatu tadi, dicampur sabun tadi, dicampur sampo tadi, dicampur teh tadi, susu dan lain sebagainya. Termasuklah air-air yang dari awalnya itu memang seperti itu. Contoh air dogan ya. Nah, itu termasuk dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu untuk mandi air dogan. Andaikan untuk mandi junub itu tidak boleh, tidak sah mandinya. Andaikan untuk wudhu ya tidak sah. Yang eloknya ya diminum, dicampur es, nah, dikasih dawet, nah itu. Kalau untuk bersuci tidak sah ya. Itu sudah bisa dipahami ya, mustakmal dengan mutaghayyir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Wal kismu dan adapun bagian arabiu yang keempat, yang terakhir nih ya, itu ma'un najisi air najis. Nah ini tidak bisa diapo-apoin ini yang ini. Ay al-mutanajisi artinya yang terkena najis. Wa adapun air yang terkena najis itu kismani ada 2 macam. Akadua adapun salah satunya. Wa adapun air itu alladhi air khalat yang masuk fihi di dalam air tersebut apa najas atau najis. Taghayyurun baik itu berubah amla atau tidak. Bahwa adapun air yang model ini aywal halu dan adapun keadaannya anahu sesungguhnya keadaan itu maun air dunal kulata ini yang kurang dari 2 kula.
Artinya begini, kita punya air di ember, ember. Lah itu kalau kok kemasukan tai cicak, berubah nggak berubah air tersebut, bau nggak bau, warnanya berubah atau tidak, kita tengok di dalamnya kok ada tai cicaknya, maka air itu disebut air najis. Dalam ember berarti kurang dari 2 kula. 2 kula tuh kurang lebih, kalau sekarang krusnya tuh 174 liter kalau tidak keliru kalau sekarang. Kalau dulu 194 liter itu 2 kula ya. Nah itu yang pertama itu air sedikit tapi kena najis, berubah nggak berubah najis. Nah, atau kita punya air seember, kecemplungan cicak mati di situ, maka berubah nggak berubah air itu, hukumnya air itu najis, tidak bisa lagi untuk bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Itu air najis yang pertama modelnya ya. Atau teh kita, teh kopi kemasukan tikus umpama ada kopi seceret kemasukan masih panas, belum ditutup kopi itu, kemasukan tikus, maka itu sudah najis. Nah, tikusnya kan panas terus mati kan, maka kan bangkai hukumnya najis, maka air yang kemasukan najis yang kurang dari 2 kula itu hukumnya najis. Gak usah sayang lagi bikin rabies kata Pak Lupi ya kan. Apa Pak namanya, penyakit apa? Tipes ya. Nah, jangan lagi ya Bapak Rum ya, udah buanglah, ganti kopinya. Tikus, cicak, nah itu ya. Kalau lalat Pak, lalat itu kalau mati sebenarnya najis, cuman karena dia kecil, dia termasuk yang dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Tehnya Pak Janis kemasukan semut, kan mati itu semutnya, jadi bangkai, najis sebenarnya tapi dimaafkan, boleh diminum masih. Bangsa semut, lalat, nyamuk itu najis tapi dimaafkan. Kalau banyak baru nggak boleh, kalau rasanya sudah beda ya kan. Wong teh itu biasanya kan manis, lah ini karena saking banyaknya semut kok jadi masem, itu sudah najis. Tiga kok rasanya berubah belum Pak? Kalau wah masih ya belum berarti ya. Tapi kalau sudah apa kecut, apa masem ya, masem, ya. Semut, nyamuk, lalat, pacat tidak termasuk Mbah ya. Kecoa termasuk sudah najis. Biar satu tetap buang lah Pak ya, buang, termasuk sudah tidak dimaafkan gitu. Sudah tidak dimaafkan, buang wae ya, bikin rabies kata Pak Lupi tadi. Lalat hijau. Kalau masih tego ya, tehnya Pak Janis kok kemasukan lalat hijau, kalau masih tego minumnya minumlah, dia najis tapi dimaafkan. Tapi kalau saya udah tego lagi sudah kalau tapi dalam hukumnya apa Bang? Ulat jentik yang macam mana? Bakal jadi nyamuk. Itu tadi kalau rasanya belum berubah, ya warnanya belum berubah, belum najis. Dia najis tapi dimaafkan, ya. Pak, ini saya punya air di dalam aqua, umpama ya. Tapi dia ada jentik nyamuknya, klugit gitu. Itu suci apa enggak Pak? Kalau dia masih hidup, masih suci dan mensucikan. Andai kan dia mati, dia najis tapi dimaafkan. Kalau cuma dikit loh, jentik nyamuk ya. Tapi kalau sudah penuh, mati, maka itu baru najis. Itu begitu caranya ya. Kalau hidup belum. Karena kemarin rumusnya begini, besok kalau di bab najis ya, semua hewan yang masih hidup, apapun itu tidak najis. Semua hewan yang masih hidup, apapun itu tidak najis, kecuali anjing dan babi dan anak turunnya.
Walaupun masih hidup najis itu, ya. Nah, kalau masih hidup loh syaratnya. Tapi kalau sudah bangkai, semua bangkai hukumnya najis kecuali ikan dan belalang dan manusia. Semua bangkai. Tapi berarti kita walang kopo termasuk kalau dipegang nggak najis bang. Kalau dimakan haram baru. Hukum makannya itu baru ya. Berprasangka baik lah misalnya kalau dalam sumur dimasuki belum, ini nanti belum. Sabar ya. Ini baru yang pertama kurang dari 2 kula atau air yang sedikit. Nah, dunal kulata ini kurang dari 2 kula. Itu najis. Itu begitu ya. Jadi kalau istri kita atau anak kita mau nyuci dikasih tahu seperti itu. Ada teleknya podak nak, airnya tadi. Nah, kalau ada teleknya, ada kotoran hewannya, berarti hukumnya najis. Semua kotoran hewan hukumnya najis. Semua kencingnya hewan dan manusia dan kotoran manusia hukumnya najis, tidak terkecuali. Kecuali mani. Semua mani manusia maupun mani hewan semuanya tidak najis kecuali maninya anjing dan babi dan anak turunnya. Nah, itu rumusnya itu begitu ya. Besok ada di bab najis ya. Nah, semua mani hukumnya tidak najis kecuali mani anjing dan babi dan anak turunnya. Semua kotoran manusia maupun hewan yang hidup maupun maupun mati hukumnya najis. Semua kuncingnya manusia maupun hewan hukumnya najis, tidak terkecuali. Ya, maka hukumnya najis. Nah, jadi seperti itu. Terus ini dalam praktek ya. Ini nanti ada. Kalau kita ibaratnya mau mencuci pakaian, ini umpama kok bak pakaian, itu usahakan pakaian yang terkena najis dulu atau pakaiannya dulu baru disiram air. Kita nyuci di mesin cuci, kasih pakaiannya dulu baru diisi air, jangan terbalik. Kalau terbalik air dulu baru pakaiannya, maka hukumnya tetap najis kalau ada najisnya. Nah, ya, beda kalau nyucinya di sungai besar, Anda urus dia. Tapi kalau yang kurang dari 2 kula, tetap hukumnya begitu. Harus pakaian dulu, baru nanti diisi air. Baru nanti hukumnya bisa suci dalam hukumnya. Nah, rumit Pak. Nah, itu ada hubungannya dengan kita untuk sholat, karena pakaian itu boleh untuk sholat kalau suci dari najis. Kalau tidak suci, caranya tadi mensucikannya tidak suci, berarti tidak sah untuk sholat. Karena termasuk nanti syaratnya sholat, kita suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat. Dan gitu ya. Udil itu ya. Air yang kurang dari 2 kula, kok kemasukan najis, maka hukumnya najis. Berubah, nggak berubah. Ya itu. Wa istasna dan mengecualikan mihadil kismi dari inilah contoh. Apa almaitatu bangkai alati, yaitu bangkai ladama yang tidak ada darah laha kepada bangkai tersebut, sailun yang mengalir, ingda liha ketika matinya bangkai tersebut, ausako udwin atau lepasnya anggota badannya minha dari bangkai yang kecil tersebut, kadzubabi seperti lalat, ilam tatroh ketika tidak terbang apa lalat tadi fihi di dalam air tersebut, walam tagoyyarahu dan tidak merubah daripada air tersebut. Nah, ini yang ditanyakan Pak Janis tadi yang saya terangkan. Andaikan ini kita punya air 1 gelas ataupun 1 ember, pokoknya kurang dari 2 kulah lah, kok kemasukan lalat atau nyamuk atau semut, ya kan? Itu kalau kok masuk ke wadah tadi ada airnya, walaupun dia mati di situ, itu dia najis tapi dimaafkan kalau sebangsa yang kecil-kecil tadi. Nah, itu ya.
selagi belum merubah daripada air tersebut. Kalau lalatnya tadi penuh umpama, atau semutnya tadi penuh sehingga warnanya sudah berubah dari bening sudah jadi agak gelap, maka ya baru hukumnya najis. Nah, itu begitu. Wakada demikian juga apa najasatu najis alati, yaitu najis la yudrakuha, yang tidak ditemukan hak kepada najis apa atorfu bagian. Fakulu minhuma, maka adapun kedua-keduanya itulah yunajasu, tidak menajiskan alma'a kepada air, atau sayapnya lepas tadi terus masuk di air. Wa istasna, dan dikecualikan aidon dengan lagi apa surun, contoh-contoh al-madhkuratu yang diterangkan film mabsutoti di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Nah, itu contoh-contoh yang diterangkan tadi bahwa itu tidak najis, bisa suci dan mensucikan walaupun terkena najis, tapi yang najisnya tadi sedikit atau yang dimaafkan, contoh hewan-hewan tadi yang kecil-kecil. Sekarang wasaroh, dan berisyarah siapa Kiai Musannaf lil qismi kepada bagian asani yang kedua, minal qismi dari bagian arabi yang keempat, air najis tadi ya, biqaulihi dengan dawuhnya Kiai Musannaf, aukana atau ada apa air itu kasiron banyak, kulataini dua kula, faaksara atau lebih, fatagoyaru maka lalu berubah apa air, yasiron baik sedikit, au kasiran atau banyak. Yang contoh yang kedua, air itu banyak, satu sumur atau dua kula, seperti yang ditanyakan Pak Janis tadi. Kita punya drum, ada airnya dua kula lebih atau ukuran 174 liter ke atas. Dia kemasukan bangkai contoh tikus. Nah, cuman baru Pak Kadus, baru, jadi dia belum mengurai airnya, oh tidak apa-apa, nggak bau, maka itu hukumnya belum najis Pak Janis. Atau kemasukan apa tadi, kero, sumurnya Pak Janis kemasukan kero, masih hidup ya tidak najis ya, ini bangkai maksudnya ya. Nah, ya, asal bangkai kok belum mengurai kan belum bau, maka belum najis Pak. Tapi kalau dia merah dalam nah itu tidak merubah. Najisnya tidak merubah daripada air dua kula ke atas tadi. Nah, sama air yang di drum yang lebih dari dua kula tadi kena telek cicak, ya, kena telek cicak, kan najis tuh harusnya. Tapi karena dia dua kula lebih tidak membuat air itu berubah, maka hukumnya tidak najis. Ya, kalau lebih dari dua kula tadi, ukuran 174 liter ke atas kalau sekarang krusnya. Nah, tetapi sumur atau drum atau apapun itu tadi, walaupun airnya banyak tadi, kok kecemplungan bangkai tikus sampai dia busuk, akhirnya airnya jadi bau, ya, kan ada begitu Pak Kadus, atau kecemplungan ayam sampai air itu kalau ditimbang bau airnya, maka itu air sumur itu hukumnya najis. Dikuras dulu, atau kalau tidak mau nguras dibiarin dulu sampai apa itu hilang, bau itu hilang, seperti hukum yang di atas tadi, maka yang seperti itu baru tidak najis. Tetapi kalau baunya masih bau bangkai tikus tadi atau bangkai ayam tadi masih bau di air itu, maka hukumnya masih najis. Kita cari air yang lain dulu. Mau dikuras kata Pak Janis, ya terserah kalau Pak Janis mampu ngurasnya, ya. Yang penting itu hukumnya najis, ya, walaupun dalam sumur tapi merubah baunya, rasanya, warnanya, salah satu dari itu kok berubah, maka hukumnya najis, ya. Jadi air najis tadi ada dua, ya. Yang pertama kurang dari dua kula, berubah tidak berubah kok kena najis, hukumnya najis, kecuali najis-najis yang dimaafkan tadi, contoh bangkai-bangkai semut, bangkai lalat, bangkai nyamuk tadi. Yang kedua, air lebih dari dua kula atau lebih, kemasukan najis, maka rumusnya berubah apa tidak air itu. Kalau baunya berubah atau rasanya berubah
atau warnanya berubah, baru dihukumi air yang banyak tadi najis. Tapi kalau tidak berubah, ya kan, tidak ada bau karena baru mati terus diambil, maka tidak najis. Sudah deal tuh ya, air najis ya. Sudah. Pakainya tidak ada, tapi dia bau. Bangkainya tidak ada. Baunya tuh bau bangkai apa bau banger ranah, Bang? Kalau bau bangkai tetap najis, Bang. Berarti itu sudah ke bawah itu bangkainya, tidak nampak. Tapi tetap masih bau bangkai. Oh, tidak ada. Berarti bukan bau bangkai lah itu. Itu namanya bau bawaan tadi, tanah. Nah, itu tidak najis ya. Pak Dar punya air kok ada kuning-kuningnya itu, karat besi atau baunya banger bahasa orang Jawa ya, itu tidak najis. Itu tetap bisa suci dan mensucikan karena mutajawir tadi atau bawaan tadi. Nah, lumut umpama. Jadi baunya kan agak amis jadinya, maka itu tidak najis. Nah, ya. Nah, tapi kalau bangkai tadi, maka hukumnya baru kalau berubah rasanya atau warnanya atau baunya tadi, maka air sumur tadi hukumnya menjadi najis. Sudah bisa dipahami ya, air najis itu berarti dibagi dua, kurang dari 2 kula berubah nggak berubah najis atau air sedikit tadi. Kalau 2 kula atau lebih tergantung berubah apa tidak. Kalau berubah baru najis, kalau tidak najis. Itu seperti itu. Wal kulatani, dan adapun yang disebut 2 kula itu khamsami'ati ritlin 500 kati bil Baghdadi di dalam ukuran Baghdad, takriban di dalam kira-kiranya, fil asohi di dalam kaul yang paling sahih. Kalau sekarang kalau tidak keliru 174. Sekarang berapa Pak di situ kurusnya Pak? 128 malah. Tidak ada. Ada keliru tuh sekarang tuh jadi 174. Kok berubah-berubah ya Pak? Ukuran tuh bisa berubah. Liter ya. Fihima di dalam keduanya waritru, dan adapun 1 kati Baghdadi yang golongan Baghdad indang Nawawi di dalam menurut Imam Nawawi itu mi'atun 100 wasamaniyatun dan 80 wasamaniyatun dan 8 wa isruna dan 20 apanya dirhamnya warbau asba'in dan 5 sok darohimin yang dirham wataroka dan meninggalkan siapa al-musonef kisman kepada bagian khomisan yang kelima. Sebenarnya air itu ada 5, ini yang terakhir yang tidak ditulis di dalam kitab takrib. Wahwa adapun yang kelima itu al-ma'u air al-mutahharu yang suci, al-haramu yang haram. Suci tapi haram. Yang bagaimana Pak kalau wudhu seperti wudhu bimain dengan air maksubin yang digosok. Nah ya, air yang digosok itu yang bagaimana sih Pak? Nah, payah-payah Pak Janis ngambil air dari sungai, ngos-ngosan naik tadi, bawa 2 ember sampai ke atas. Pak Janis tinggal ke bawah lagi, airnya sudah diambil sama Pak Rozak untuk wudhu. Nggak bilang dulu sama Pak Janis. Nah, air yang model seperti itu namanya air gosok. Dia suci mensucikan tapi haram digunakan gitu ya. Ya itu segitu. Au musabbalin atau disediakan lisurbi untuk minum. Nah, itu hukum-hukum air sudah selesai ya. Rumusnya yang boleh untuk bersuci yaitu yang suci dan mensucikan yaitu air mutlak yang belum terkena percikan dari bekas air wudhu atau mandi wajib kita, atau yang tidak terkena najis, itu yang boleh untuk bersuci. Yang kedua, air berubah tadi sudah tidak bisa, atau air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci dari najis maupun hadas, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir yaitu najis, air najis. Rumusnya kalau kurang dari 2 kula air yang kemasukan najis yang tidak dimaafkan atau tidak dimakfu, maka walaupun tidak berubah hukumnya najis. Kalau 2 kula atau lebih tinggal air itu berubah atau tidak. Kalau berubah baunya jadi
bau bangkai atau warnanya berubah atau rasanya berubah, maka baru hukumnya najis. Nah, itu seperti itu tata caranya. Kalau diingat-ingat, kalau mandi junub atau mandiin mayit itu usahakan pakai air mutlak dulu, sudah rata semua, baru kalau nak bersabun bersabun, kalau nak pakai sampo pakai tata caranya. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al mutanajjisi.